Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam ibadah tengah pekan kita di hari ini. Ibadah tengah pekan yang pertama di tahun 2024. Saudara, sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Tenanglah, Tenanglah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala kita sebelum kita merefleksikan firman Tuhan di tengah pekan ini. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Engkau sebab Engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup benar di hadapan Allah.
Melalui firman yang kami dengarkan, biarlah firman ini bisa menegur kami, meneguhkan hidup kami, menghibur hati kami, dan kami melihat Kristus yang nyata sebagai Raja di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, berkata-katalah, kami sungguh siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada minggu kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana Natanael dipanggil oleh Tuhan Yesus, Saudara. Pada saat ini kita akan kembali mengulas bagian itu dengan singkat, dan biarlah firman ini menjadi firman yang berkesan di dalam hati setiap kita. Sebuah penegasan yang saya ulang-ulang kembali supaya kita juga bisa mengikuti bagaimana langkah Natanael di dalam kehidupannya. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Injil Yohanes yang pertama. Injil Yohanes pertama ayatnya yang ke-45. 45 saudara, sampai dengan ayatnya yang ke-51. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 45 sampai 51 berbunyi demikian. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Yesus berkata, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ikutnya Natanael kepada Yesus tidak terlepas dari peran Filipus. Waktu itu Filipus lebih dulu bertemu dengan Yesus dan Filipus jatuh cinta dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Maka kita berkata Filipus mengikuti Yesus. Tetapi dalam pikiran Filipus, dia mengingat sahabatnya yang bernama Natanael. Dan dia menemui Natanael dan berkata, ayo sini, saya sudah menemukan dia, Mesias, Yusuf, anak Yusuf, yang kita nanti-nantikan itu. Saudara, memanggil sahabat adalah satu bagian yang penting di dalam iman kekristenan atau murid-murid Tuhan. Itu sebabnya ketika seorang sahabat menemukan good news yang sangat penting dan baik, maka wajib sebenarnya saudara, sahabatnya itu memanggil orang lain, sahabatnya, untuk berbagi sukacita bersama-sama. Apalagi ini menemukan Mesias yang berdampak besar dengan kehidupan kekal setiap saudara dan saya. Nah, Filipus menemui Natanael dan Natanael merespon dengan sangat kritis, sangat rasional, karena memang saudara, Natanael bukan murid yang gampangan, tetapi dia betul-betul memikirkan dengan matang apakah mungkin sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Nazaret bukan bagian daerah yang besar, saudara, daerah yang kecil. Nazaret juga adalah hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada orang-orang yang dikatakan menonjol di situ atau dikatakan pandai di situ. Apalagi kata baik yang diucapkan oleh Natanael yang berarti orang saleh. Apakah ada orang saleh keluar dari Nazaret? Kata Mesias oleh Filipus, saudara, juga kemudian menjadi sebuah pertanyaan menarik bagi Natanael. Apakah mungkin dia yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, kitab para nabi, akan muncul dari Nazaret? Saudara, pertanyaan ini bukan pertanyaan menolak, bukan pertanyaan menerima, tetapi pertanyaan skeptis. Sebuah keraguan yang muncul di dalam pikiran seorang Natanael. Sehingga dia berkata dan menghargai sahabatnya, oke lah, kalau begitu kita pergi lihat aja, tidak ada yang salah dengan pertemuan atau perjumpaan dengan seseorang yang baru kita kenal. Saudara, akhirnya Filipus dan Natanael pergi menemui Yesus untuk pertama kali. Begitu bertemu dengan Yesus, respon Yesus itu berbeda dengan bertemu murid-murid yang lain. Bertemu Natanael, dan saudara, sebelum kita lanjut, Natanael ini adalah Bartolomeus di dalam bagian-bagian yang Alkitab yang lain. Itu sebabnya 12 murid Yesus seringkali nama Natanael tidak muncul. Yang ada Bartolomeus. Jadi kalau saudara bertanya, Natanael bukan murid Yesus.
Bartolomeus dan Nathanael adalah orang yang sama. Nah, ketika Nathanael bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, ini Israel yang sejati. Kalau Yesus berkata Israel yang sejati, berarti ada yang Israel yang tidak sejati. Kalau kita bicara tentang Kristen yang sejati, saudara, ada yang namanya Kristen yang tidak sejati. Apa bedanya? Kata sejati di sini adalah kepalsuan. Kata sejati di sini adalah kemurnian hati, ketulusan hati, orang yang mau berjuang melawan kedagingannya, orang yang selalu rindu akan firman Tuhan. Inilah yang dikatakan Israel yang sejati. Israel yang sejati tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya di dalam kitab Ulangan, yang kita kenal sebagai Shema, saudara. Yaitu dengarkanlah, didiklah, ikutlah firman Tuhan. Atau Mazmur 1 yang mengatakan berbahagia orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah ciri-ciri Israel yang sejati, orang yang rindu akan firman Tuhan. Orang yang rindu beribadah di rumah Tuhan. Jadi kalau kita mau cek diri kita, saudara. Kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan, atau dengan kata lain, mungkin kita katakan saya suka kok, tetapi kita tidak baca. Itu sama dengan tidak suka. Atau kemudian kita ogah-ogah ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita sedang bukan Israel yang sejati. Kita lebih buruk secara spiritualitas daripada seorang yang dinamakan Nathanael. Nathanael ini orang Kristen sejati, yang artinya di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Di dalam dirinya, saudara, adalah kejujuran dan terus terang kepada Tuhan. Orang yang tidak menyembunyikan dan juga orang yang sungguh-sungguh seorang filsuf yang mencari kebenaran selama jalan kehidupannya. Bisa juga, saudara, Yesus sedang mencoba membandingkan Nathanael dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak semua orang Farisi dan ahli Taurat itu jahat. Tetapi di dalam pengertian bahwa banyak orang yang mengatakan dirinya baik sebenarnya mencari keuntungan bagi dirinya, berdoa di pinggir-pinggir jalan, memakai jubah-jubah panjang, supaya orang berkata, ini orang yang suci, ini orang yang hebat. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya, motivasinya, itu sebenarnya tidak seperti Nathanael. Nathanael tidak begitu. Nathanael orang yang apa adanya, orang yang menghargai kesucian dan kesalehan hidup. Tetapi saudara, dia pun tidak makan puji. Ketika Yesus memuji dia seperti itu, dia bertanya sama Yesus, engkau tahu dari mana? Dari mana engkau tahu? Dia tidak terlena dengan puji-pujian itu. Dia tidak kemudian mencolek Filipus dan berkata, nih gua, temanmu ini loh sejati, temanmu ini loh suci, temanmu ini salenda, saudara. Dia tidak makan puji, dia tidak hanyut dengan puji-pujian, tetapi dia malah berpikir, kenapa orang ini memuji saya? Dan dia bertanya sama Yesus, ada apa sebenarnya? Yesus berkata kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Baru kemudian dia menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, kenapa begitu mudah? Karena saudara sekian tahun Nathanael mencari kebenaran itu. Pohon ara itu melambangkan saudara tempat di mana seorang yang terpelajar, seorang yang terdidik mencari ilmu. Pohon anggur maupun pohon ara adalah adalah tempat di mana orang merefleksikan tentang Taurat. Pohon ara itu menunjukkan bahwa seseorang yang berada selalu di bawah pohon ara itu akan membaca hukum Taurat di bawah pohon itu. Dan tidak ada orang yang tahu, saudara. Dan dia kaget. Kenapa Yesus tahu? Maka dia berkata, engkau raja orang Israel, engkau yang aku cari. Engkaulah yang terbaik. Engkaulah yang suci. Engkaulah Mesias. Juru selamat yang dijanjikan itu. Saudara, perubahan paradigma hidup yang luar biasa. Kalau kemarin seorang Nathanael menafsirkan Taurat sendiri, dia tahu dia sedang berhadapan dengan penggenapan dari hukum Taurat itu. Kalau dia mencari kebenaran, dia tahu bahwa di depannya sedang berdiri sang kebenaran itu. Kalau kemarin dia cari terang, dia tahu bahwa di depannya adalah sang terang itu. Dan Yesus berkata, engkau mengikuti aku, maka engkau akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar daripada segala sesuatu. Dan saudara, memang benar ketika Yesus disalib, Nathanael ada di situ. Ketika Yesus bangkit dan menemui para murid, saudara, Nathanael dipanggil untuk kembali mengikuti Yesus. Dan sampai pada akhir hidupnya, Nathanael mengabarkan Injil di India. Di mana-mana, saudara, bukan cuma di India, dimanapun dia menjejakkan kaki. Dia mempertobatkan seorang raja sehingga saudara dari raja itu tidak suka dengan Nathanael. Dia matiin Nathanael, dia kuliti habis tubuh Nathanael. Dan Nathanael mati dikuliti. Tetapi dia setia sama Tuhan. Karena dia sudah bertemu dengan sang rajaku, dia berkata. Inilah Israel yang sejati. Inilah Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah
Pengakuan itu rupanya pengakuan sekali seumur hidup yang membuat dirinya tertancap di dalam sebuah kesetiaan. Dia tidak akan mundur lagi ketika bertemu Yesus. Saya ingin katakan kepada kita bahwa dia sedang menundukkan segala kebenarannya di bawah kebenaran Allah. Dia menundukkan dirinya, hatinya di bawah kehadiran Kristus. Dia membuka tangannya, dia membuka dirinya. Ini Tuhan, kata Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Saudara, di dalam perjalanan Natanael bersama Yesus, walaupun Natanael punya komit untuk taat dan setia, seringkali saudara, untuk belajar taat dan setia itu banyak PR, banyak ujian yang kita hadapi. Ujian kehidupan Natanael, mulai dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Yesus dihujat oleh orang lain. Bagaimana Yesus disalibkan. Mungkin ada keraguan-raguan di hadapan murid-muridnya. Kenapa Yesus seperti ini yang kita kenal. Dan lain sebagainya saudara. Begitu banyak ujian-ujian PR. Mengikuti Yesus kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Mengikuti Yesus kadang-kadang kita harus bayar harga. Tetapi kadang-kadang kita juga menerima harga, bukan? Mengikuti Yesus kadang-kadang langit itu cerah sekali. Tetapi mengikuti Yesus kadang-kadang langit itu mendung gelap gulita luar biasa. Mengikuti Yesus kadang-kadang kita berada di perahu di Galilea, saudara. Dengan tenangnya kita bisa berjalan dan berlayar. Tetapi kadang-kadang di Danau Galilea itu datang petir yang menyambar. Badai yang tiba-tiba datang yang entah dari mana datangnya. Tetapi apakah kita mau setia seperti Natanael? Apakah kita mau berpegang teguh seperti Natanael? Bahwa ketika kita berkata, Tuhan engkau Rajaku, maka di situ kita punya tekad yang sungguh-sungguh bulat, saudara. Di mana yang ada cuma langkah kita maju, tidak ada langkah mundur. Dan kita mau katakan, sampai mati aku tetap setia. Saudara, pada hari ini apa yang mengganggu saudara di dalam iman spiritualitas saudara? Pada hari ini apa yang terjadi dengan kehidupan saudara? Pada hari ini apa yang saudara pikirkan dan apa yang saudara gumulkan? Apakah itu mengikis imanmu, saudara? Apakah itu membuat spiritualitasmu levelnya makin turun? Apakah itu membuat garam pada dirimu itu pelan-pelan menjadi tawar? Atau cahaya hidupmu mulai redup, saudara? Belajar dari Natanael. Kita tidak cukup belajar di bawah pohon ara tentang firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya belajar di bawah pohon ara untuk berdoa sama Tuhan. Tetapi kita harus punya satu komitmen yang baru. Mengingat panggilan yang baru. Bahwa hidupku berarti hanya karena Tuhan. Yang ku cari selama ini hanya karena Tuhan. Saya tahu jalan di depan banyak belokan. Saya tahu tikungan begitu banyak. Saya tahu hujan badai yang begitu keras. Tetapi saya tetap maju bersama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tetap kuat di dalam iman. Natanael, masa depan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah sebab Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau jadikan kami orang-orang Kristen yang sejati. Orang yang dipuji Allah oleh karena berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena hebat gagah kami. Tetapi karena komitmen kami, karena kesetiaan kami, karena ketaatan kami di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan pakai setiap kami, pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Memuliakan Tuhan selama aku hidup.
yang